Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 231061112043. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari tugas makalah yang saya buat kemarin dalam bentuk PowerPoint. Jadi judul yang saya ambil adalah perkiraan dampak penting dan pengelolaannya pada lingkungan sosial dan ekonomi. Jadi materi yang akan saya bahas ialah ada latar belakang, dampak lingkungan, metode perkiraan dampak, perkiraan tingkat kepentingan dampak, ketidakpastian dampak, dan kesimpulan. Langsung saja masuk ke isi materinya. Jadi latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah pembangunan pada hakikatnya adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibat dari pembangunan tersebut, umumnya terjadi perubahan lingkungan yang di luar tujuan dan sasaran pembangunan yang dikenal dengan istilah dampak. Dampak lingkungan merupakan efek perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas proyek pembangunan. Dampak lingkungan bisa terjadi pada komponen geofisik, kimia, biotis, dan komponen sosial ekonomi dan sosial budaya. Lingkungan tidaklah statis, melainkan selalu berubah sejalan dengan waktu. Perubahan ini dapat bersifat daur atau pengulangan acak, ataupun perubahan dengan kecenderungan tertentu. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif. Demikian pula dari besarannya dapat bersifat penting atau tidak. Terdapat kecenderungan untuk menganggap dampak hanya sebagai dampak negatif dan tidak memperhatikan dampak positif. Bahkan umumnya dampak positif diabaikan. Oleh karena itu sebaiknya ada perhatian yang seimbang antara dampak negatif maupun positif. Pengertian dampak lingkungan. Dampak lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan yang alami oleh suatu komponen lingkungan tertentu pada ruang dan waktu tertentu sebagai akibat adanya kegiatan tertentu. Kegiatan ini dapat bersifat alami, seperti letusan gunung Merapi, gempa bumi, semburan gas beracun dari kawah, dan lain sebagainya yang pada dasarnya mengakibatkan perubahan yang cukup mendasar pada lingkungan di sekitarnya. Kegiatan yang menimbulkan dampak juga dapat disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti misalnya pembangunan industri pupuk, pembangunan waduk, atau pembangunan pemukiman transmigrasi. Dalam proses AMDAL, dampak lingkungan yang dikaji adalah dampak lingkungan yang akan timbul akibat adanya kegiatan yang direncanakan oleh manusia, yang dalam hal ini sering diistilahkan dengan proyek atau pembangunan. Di dalam analisis dampak lingkungan dikenal dua jenis pengertian atau batasan tentang dampak lingkungan menurut Soemarwoto tahun 1988. Yang pertama, dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada proyek dan yang diperkirakan akan terjadi setelah ada proyek pembangunan. Yang kedua, dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan terjadi tanpa adanya proyek pembangunan dan yang diperkirakan akan terjadi dengan adanya proyek pembangunan tersebut. Metode dan contoh perkiraan dampak. Metode untuk memperkirakan dampak penting lingkungan sosial dan ekonomi meliputi dua pendekatan. 1. Metode formal. Metode formal adalah metode untuk memperkirakan atau besar dampak dengan menggunakan formula, rumus, atau model-model kuantitatif yang telah tersedia atau hasil pengembangan atau temuan pakar lain, atau dikembangkan sendiri oleh pakar aspek sosial AMDAL. Hasil perkiraan dampak ini bersifat kuantitatif dan umumnya didukung oleh tabulasi data, grafik, atau referensi spasial atau geografis.
Oleh karena sifatnya yang kuantitatif, akuntabilitas metode ini umumnya lebih tinggi ketimbang metode non-formal. Namun demikian, metode ini harus hati-hati digunakan karena sering terdapat asumsi atau koefisien teknis yang tidak relevan dengan kondisi Indonesia. Ada beberapa macam metode formal ini, yaitu yang pertama ada metode fisik atau physical model. Yang kedua, eksperimen atau experimental method. Yang ketiga, model matematik atau mathematical model. Model analisis statistika atau statistical analysis model. Yang kedua, ada metode non-formal. Pada situasi tertentu seringkali dijumpai hambatan untuk memperkirakan dampak sosial secara formal, baik melalui model statistik maupun matematik. Jalan keluar untuk mengatasi hal ini adalah menggunakan metode yang bersifat non-formal. Beberapa metode non-formal yang dapat digunakan antara lain adalah: yang pertama, penilaian profesional dari pakar. Yang kedua, metode ad hoc. Yang ketiga, komparatif antar budaya atau cross-kultural. Yang keempat, ada teknik analogi. Perkiraan tingkat kepentingan dampak. Dalam studi andal, perkiraan dampak merupakan suatu proses untuk menduga atau mengantisipasi respon atau perubahan suatu kondisi lingkungan tertentu akibat adanya rencana kegiatan tertentu yang berlangsung pada ruang dan waktu tertentu. Sebagai contoh, dampak penambangan batu bara terhadap vegetasi, erosi, kualitas air, dan pendapatan masyarakat. Terhadap kegiatan penambangan batu bara tersebut, masing-masing komponen lingkungan tersebut atau vegetasi, erosi, kualitas air, pendapatan masyarakat pada ruang dan waktu tertentu memberikan respon atau perubahan yang berbeda-beda. Tampak bahwa dalam memperkirakan dampak lingkungan tergantung makna analisis perkiraan atas besaran dampak lingkungan atau magnitude of impact. Dapat dikatakan perkiraan dampak merupakan salah satu titik kritis analisis dalam proses penyusunan andal. Ada 3 prinsip dasar yang perlu diketahui dalam melakukan perkiraan dampak lingkungan, termasuk dalam hal ini perkiraan dampak aspek sosial, yakni prinsip pertama merujuk pada batasan tentang dampak lingkungan yang digunakan dalam AMDAL. Maka perkiraan dampak lingkungan harus dilakukan dengan pendekatan dengan dan tanpa proyek. Prinsip yang kedua, keterkaitan dengan dokumen kerangka acuan atau KA. Perkiraan dampak lingkungan yang tertuang di dalam dokumen andal harus difokuskan pada setiap komponen lingkungan yang menurut dokumen KA berpotensi mengalami perubahan mendasar. Prinsip yang ketiga, keterkaitan antar komponen lingkungan yang terkena dampak, mengingat dampak lingkungan pada dasarnya saling terkait dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Ketidakpastian dampak. Memperkirakan suatu dampak dalam studi andal memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Penguasa dari anggota tim dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang akan diperkirakan dampaknya memegang peranan yang sangat penting. Di samping itu, faktor-faktor lingkungan juga perlu diketahui. Karena dalam memperkirakan dampak harus memenuhi dinamika dari lingkungan tempat studi diadakan. Informasi mengenai sejarah dan perkembangan lingkungan di daerah studi juga mempermudah dalam memperkirakan dampak. Oleh karena itu, diperlukan pengumpulan data dan informasi keadaan lingkungan di masa lalu dan sekarang secara lengkap atau data runtutan di semua aspek, baik itu fisika, kimia, biologi, dan sosial ekonomi. Bidang sosial ekonomi dan sosial budaya adalah bidang yang paling sulit diperkirakan dampaknya. Hal ini yang dikembangkan sehingga sepenuhnya bergantung pada professional judgment atau pertimbangan dari keahlian anggota tim. Besar dampak yang terjadi di masa yang akan datang tergantung dari waktu dan berapa lama dampak terjadi. Perlu diperjelas dalam jangka waktu berapa lama dampak tersebut akan diperkirakan. Perkiraan dampak yang untuk jangka waktu yang lebih lama atau makin panjang akan makin sulit dan makin terbuka untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Oleh karena itu, maka pada saat memperkirakan dampak harus dipertimbangkan adanya ketidakpastian.
Jadi kesimpulan dari materi ini adalah lingkungan tidaklah statis, melainkan selalu berubah sejalan dengan waktu. Perubahan ini dapat bersifat daur atau pengulangan, acak, ataupun perubahan dengan kecenderungan tertentu. Perubahan yang bersifat daur dapat berjangka pendek, musiman, dan berjangka panjang. Oleh karena itu, untuk memperkirakan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu aktivitas pembangunan, perlu dipelajari bagaimana perubahan lingkungan tersebut dalam waktu yang akan datang akibat proyek atau tanpa proyek. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai dampak dan pengelolaannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.